Assalamualaikum dan salam horor untuk para pecinta kisah astral. Kali ini, cerita astral akan membawakan sebuah kisah nyata yang melegenda dari tanah Jawa tentang teror siluman Perik Denu di hutan angker Gunung Argopuro. Kisah ini penuh misteri, kengerian, dan pertempuran gaib yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Tapi sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Astral, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan kisah ini ke teman-teman kalian, supaya kalian tidak pernah ketinggalan cerita horor paling mencekam dari Nusantara. Kalau sudah siap, matikan lampu, pasang headset kalian, dan mari kita masuk ke dalam kisahnya. Oh. Pagi itu, kabut masih bergelayut tebal di lereng Gunung Argopuro, Jawa Timur. Udara yang menusuk tulang membuat napas keluar seperti asap tipis. Dari sebuah dusun kecil di kaki gunung, 3 orang pemuda sudah bersiap dengan ransel dan jaring kecil di tangan. Mereka adalah Raka, Jamal, dan Darto, 3 sahabat yang sejak lama hobi mencari burung kicau di hutan-hutan terpencil. Burung jalak suren di atas sini katanya banyak. Kalau kita dapat yang bagus, bisa mahal harganya, ujar Jamal sambil merapatkan jaketnya. Suaranya terdengar bersemangat, meski matanya masih menyisakan kantuk. Darto, yang paling tua di antara mereka, hanya tersenyum tipis. Yang penting hati-hati, jalannya curam, dan katanya hutan di Argopuro ini bukan sembarang hutan. Ia menepuk pundak Raka yang sedari tadi menenteng sangkar kosong. Raka terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Paling cuma cerita orang desa biar kita takut. Hutan kan isinya ya binatang saja. Namun begitu langkah kaki mereka mulai memasuki jalur setapak yang menanjak. Suasana berbeda langsung terasa. Pohon-pohon raksasa berbaris rapat, seolah menutup jalan dari cahaya matahari. Daun-daun basah karena embun berguguran tiap kali angin gunung bertiup. Tanah licin, penuh akar yang menjerat kaki, membuat mereka harus berjalan pelan sambil sesekali berpegangan pada batang pohon. Suara hutan begitu nyata. Gemericik air dari sungai kecil, gesekan ranting, dan kicauan burung yang entah dari arah mana. Tapi di balik itu semua, ada juga keheningan aneh. Hening yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Dengar nggak? Bisik Darto tiba-tiba menghentikan langkahnya. Raka dan Jamal saling pandang. Dengar apa? Tanya Raka. Kayak ada lolongan jauh, jawab Darto pelan. Mereka terdiam. Hanya desau angin yang terdengar. Setelah beberapa detik, Jamal tertawa menutupi rasa takutnya. Paling cuma suara angin nyangkut di lembah. Udahlah, lanjut. Meski mencoba mengabaikan, ketiganya tak bisa membohongi diri. Sejak masuk lebih dalam, langkah mereka terasa lebih berat. Jalur makin curam, akar-akar pohon seperti tangan yang menjulur, dan kabut semakin tebal. Bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir samar yang tak jelas sumbernya. Di tengah perjalanan Raka berhenti, menunduk memperhatikan sesuatu di tanah. Lihat ini, katanya menunjuk bekas jejak. Jamal dan Darto mendekat. Bekas tapak itu mirip jejak anjing, tapi ukurannya jauh lebih besar. Lebarnya hampir sebesar telapak tangan orang dewasa, dengan cekungan kuku yang dalam. Apa ini anjing hutan? Tanya Jamal, ragu. Darto menggeleng pelan. Aku belum pernah lihat jejak sebesar ini. Apalagi di hutan atas gunung begini. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan tua di atas kepala mereka. Seolah hutan ikut memperingatkan. Namun ketiganya tetap melangkah maju.
tanpa menyadari bahwa sejak jejak itu muncul, sesuatu dari kegelapan hutan telah membuntuti mereka. Langkah mereka makin dalam, menyusuri jalur setapak di lereng Argopuro. Kabut yang tadinya hanya tipis kini berubah pekat, seperti selimut abu-abu yang menggantung rendah. Pandangan mereka hanya sebatas beberapa meter ke depan, membuat hutan seolah menelan siapapun yang berjalan di dalamnya. Kayak masuk dunia lain, gumam Jamal sambil menyalakan rokok untuk mengusir rasa dingin. Api kecil di ujung batang rokok terlihat kontras di tengah kabut lembab. "Udahlah, jangan banyak ngomong," saud Darto, suaranya tegang. "Aku ngerasa ada yang aneh sejak tadi." Raka yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti lagi. Ia menunduk. Kali ini bukan sekadar jejak di tanah. Ada bercak cairan gelap menetes di atas bebatuan. Warnanya merah kehitaman lengket dan masih basah. Darah burung yang terluka mungkin. Kata Raka berusaha menenangkan dirinya. Tapi dalam hatinya, ia tahu darah sebanyak itu bukan milik burung kecil. Mereka bertiga saling pandang. Perasaan tidak enak mulai merayap. Kalau ini darah rusa atau kijang, berarti ada predator besar di sini, ucap Darto. Ia menoleh kanan kiri, seolah khawatir ada sesuatu yang mengintai. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari balik kabut. Krek, krek. Suaranya berat, seakan diinjak oleh sesuatu yang berbobot besar. Mereka bertiga terdiam, hanya napas mereka yang terdengar. Jamal menelan ludah, mematikan rokoknya dengan tangan gemetar. "Siapa di sana?" teriak Raka, mencoba terdengar berani. Suaranya menggema sebentar, lalu hening. Hutan kembali sepi, hanya kabut yang bergeser pelan. Tapi tak lama, dari kejauhan terdengar suara lain. Lolongan panjang, serak, dan penuh tekanan. Oh, lolongan itu menggema di sela pepohonan, membuat bulu kuduk mereka berdiri serentak. Itu bukan suara serigala, bukan juga anjing biasa. Suaranya terlalu dalam, seperti berasal dari sesuatu yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia nyata. Jamal memegang lengan Raka erat-erat. "Astaga, jangan bilang kita lagi dibuntuti." Darto mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Jejak tadi, darah ini, aku rasa kita nggak sendirian." Mereka mempercepat langkah, berusaha menyusuri jalur setapak yang menanjak. Namun semakin cepat mereka berjalan, semakin jelas pula suara itu mengikuti. Kadang terdengar di sebelah kiri, lalu tiba-tiba berpindah ke kanan. Kadang terdengar jauh, tapi dalam hitungan detik, seperti bergema tepat di belakang mereka. Suara langkah berat juga sesekali terdengar, seakan ada 4 kaki besar menapak di tanah hutan basah. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah datar kecil, tempat beberapa pohon tumbang membuat celah di hutan. Di sana mereka berhenti, terengah-engah. Jamal nyaris menangis. "Kenapa aku nurut ikut kalian? Kalau tahu begini mending aku di rumah aja." Raka hendak menjawab, tapi tiba-tiba hidungnya mencium bau menyengat. Bau anyir bercampur busuk, mirip bangkai hewan yang lama membusuk. Bau itu datang begitu cepat, memenuhi udara di sekitar mereka. Darto menajamkan telinga dan dengan wajah kaku, ia berbisik, "Dia ada di dekat kita." Dari balik kabut di antara pepohonan, 2 titik merah kecil mulai terlihat. Semakin lama semakin jelas, seperti sepasang mata yang menyala. Mata itu menatap mereka tanpa berkedip, sejajar dengan tinggi dada manusia. Suasana membeku, kabut seolah berhenti, bergerak, suara burung hilang, bahkan angin pun tak lagi berhembus. Yang tersisa hanya tatapan itu, dingin dan penuh kebencian.
Mata merah itu terus menatap, diam tanpa suara, tapi penuh tekanan yang membuat dada mereka sesak. Raka berusaha mengedip, memastikan itu bukan pantulan cahaya dari sesuatu. Namun semakin lama ia menatap, semakin yakin bahwa yang ia lihat adalah mata makhluk hidup. Dan makhluk itu bukan manusia. Lari atau tetap di sini, bisik Jamal dengan suara gemetar. Tangannya dingin, mencengkeram lengan Raka. Darto, yang biasanya paling tenang, kini pun kehilangan kata-kata. Jangan gerak dulu. Namun seolah membaca ketakutan mereka, makhluk itu menggeser tubuhnya keluar dari kabut. Mula-mula tampak siluet gelap sebesar manusia dewasa, dengan punggung melengkung dan bulu kasar, berdiri seperti duri. Lalu, perlahan, wujudnya semakin jelas. Seekor anjing, tapi bukan anjing biasa. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari serigala, berbulu hitam pekat yang kusut penuh lumpur. Moncongnya panjang dengan deretan gigi tajam. Lidah menjulur meneteskan liur kental. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Menyala merah seperti bara api. Makhluk itu menggeram, suara rendah yang membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Raka merasakan tubuhnya lemas, seolah seluruh tenaganya hilang. Jamal hampir jatuh terduduk, sementara Darto mencoba menarik keduanya mundur. "Jangan panik, mundur pelan-pelan," katanya terbata-bata. Mereka melangkah mundur, tapi siluman anjing itu justru maju selangkah. Kukunya mencengkeram tanah basah, meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada yang mereka lihat sebelumnya. Lidahnya terjulur, mengeluarkan suara lirih seperti tawa teredam. Hara! Tiba-tiba makhluk itu meloncat cepat ke arah mereka. Raka dan Jamal menjerit bersamaan. Namun tepat sebelum mencengkeram, makhluk itu berhenti, hanya berjarak 3 meter di depan. Ia mengitari mereka, berjalan melingkar, seolah sedang bermain-main dengan mangsanya. Kabut makin tebal, menutup semua arah. Jalan setapak hilang. Hutan seakan berubah menjadi lorong tak berujung. Dia nggak mau buru-buru bunuh kita, kata Darto dengan suara nyaris berbisik. Dia lagi mengincar. Makhluk itu kembali menatap mereka bertiga, dan kali ini lolongannya pecah, panjang dan menusuk telinga. Oh. Suara itu bergema ke segala penjuru, membuat burung-burung terbang panik dari pohon, dan entah dari mana terdengar balasan lolongan lain. Suara yang lebih kecil, tapi cukup untuk membuat mereka sadar makhluk ini bukan sendirian. Raka gemetar hebat. Astaga, kita masuk ke sarangnya. Dan sebelum mereka sempat bergerak lagi, dari balik kabut terdengar derap langkah lain, berat, cepat, mendekat. Langkah kaki mereka semakin kacau, napas tersengal, dada berdegup tak terkendali. Lolongan siluman anjing terdengar bersahut-sahutan dari berbagai arah, seperti lingkaran gaib yang menutup jalan mereka. Kabut semakin pekat, menelan pandangan, dan membuat mereka kehilangan arah. "Ini jalan mana sih? Jalurnya hilang," teriak Jamal panik. Keringat dingin bercucuran meski udara gunung menusuk. Raka hampir jatuh karena tanah licin. "Kita harus terus jalan, jangan berhenti." Mereka berlari tanpa arah pasti, hanya mengikuti naluri dan sedikit cahaya samar yang tiba-tiba muncul di kejauhan. Cahaya kuning, temaram, seperti dari lampu minyak. Dengan perasaan campur aduk, mereka menuju sumber cahaya itu. Dan di tengah hutan yang seharusnya tak berpenghuni, berdirilah sebuah rumah kayu tua. Dindingnya kusam, atapnya sebagian ditutupi lumut. Namun dari dalam terlihat cahaya lampu minyak berkelip.
Asap tipis keluar dari cerobong bambu di atasnya, menandakan ada kehidupan di sana. Alhamdulillah, ada rumah, seru Raka lega. Tanpa pikir panjang mereka mendekat, lalu mengetuk pintu. Permisi, permisi, kami tersesat. Pintu kayu berderit pelan terbuka. Dari balik pintu muncul sosok lelaki tua. Berambut putih panjang, memakai baju lurik Jawa. Wajahnya keriput, matanya teduh namun tajam. Di belakangnya seorang perempuan sepuh berselendang kain batik ikut mengintip. Senyumnya tipis namun terasa aneh. Ada apa nak? Kalian siapa? Tanya lelaki tua itu dengan suara berat tapi ramah. Kami tersesat mbah, jawab Darto dengan napas terengah. Kami naik ke hutan cari burung, tapi kabut tebal. Terus ada suara-suara aneh. Kami ingin tahu jalan keluar. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu menoleh sebentar pada istrinya. Si perempuan hanya tersenyum samar, lalu masuk ke dalam. Lelaki itu menatap mereka bertiga lagi. Jalan keluar ada, tapi bukan waktu yang tepat untuk mencari sekarang. Hari sudah gelap, dan hutan di malam hari tidak ramah bagi orang luar. Mereka saling pandang, jantung masih berdebar keras. Jamal menelan ludah lalu bertanya dengan nada ragu, "Jadi, bagaimana Mamba? Apa kami bisa menunggu di sini?" Lelaki itu membuka pintu lebih lebar, memperlihatkan ruang dalam rumah yang remang, diterangi lampu minyak. "Masuklah, kalian boleh menginap malam ini. Besok pagi aku akan tunjukkan jalan pulang." Tanpa banyak pikir, mereka bertiga segera masuk, merasa menemukan keselamatan. Bau kayu tua bercampur asap minyak tanah memenuhi ruangan. Di sudut rumah ada dipan bambu, tikar pandan, dan sebuah tungku kecil yang masih berasap. Si nenek tua duduk di dekat tungku, menatap mereka dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran wajahnya. "Duduklah nak," katanya lembut. "Kalian pasti lelah. Di luar terlalu berbahaya malam-malam begini." Ketiganya duduk, berusaha menenangkan diri. Namun di tengah rasa lega itu, Darto tak bisa menghilangkan satu hal. Mengapa ada rumah kayu dengan sepasang orang tua di tengah hutan Argopuro yang terkenal jarang dihuni manusia? Dan dari luar, samar-samar, lolongan panjang terdengar lagi. Seolah makhluk itu masih mengintai, menunggu. Awalnya suasana rumah kayu itu terasa aman. Angin dari luar tidak lagi menembus tubuh, dan api kecil di tungku memberi kehangatan. Raka, Jamal, dan Darto duduk menunduk, mencoba meredakan gemetar di kaki mereka. Lelaki tua itu sibuk menambahkan kayu bakar, sementara istrinya menyiapkan air hangat dalam kendi tanah. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Hidung Darto tiba-tiba menangkap sesuatu, bau anyir yang samar di antara asap tungku. Ia menoleh ke kanan, mencium lebih dalam, lalu bulu kuduknya berdiri. Itu bukan sekadar bau asap kayu, itu bau darah dan bangkai. "Rak, Jam, kalian cium nggak?" bisiknya lirih. Raka sempat mengerutkan dahi, lalu perlahan menutup hidung. "Iya, aku juga cium. Bau busuk banget." Jamal mengangguk, wajahnya pucat. "Aku kira cuma perasaanku, tapi makin lama makin nyengat." Mereka saling pandang, diam-diam menyembunyikan kegelisahan. Lelaki tua itu tersenyum ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika ia menoleh ke arah mereka, matanya memantulkan cahaya lampu minyak dengan kilau aneh, merah samar seperti yang mereka lihat di kabut tadi. Ketiganya segera meminta izin untuk beristirahat di kamar belakang. Lelaki tua itu hanya mengangguk, sementara istrinya menunjuk sebuah pintu kayu yang berderit saat dibuka. Di dalamnya ada dipan bambu dengan tikar tipis. Begitu pintu tertutup, Jamal langsung berbisik cepat,
Aku nggak tenang di sini. Bau busuk itu dari mana? Darto memeriksa sudut kamar, lalu menunjuk ke langit-langit. Ada papan kayu yang sedikit renggang, seperti akses menuju loteng kecil. Kita jangan tidur di bawah. Kalau mereka bukan manusia, suaranya terputus tapi tatapannya tajam. Kita sembunyi di atas sana. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga pelan-pelan naik. Papan kayu bergeser dengan susah payah, dan mereka berhasil masuk ke ruang sempit. Di loteng, gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari celah papan, tapi cukup untuk bersembunyi. Mereka menahan napas, tubuh menempel di lantai kayu, berusaha tidak menimbulkan suara. Waktu berjalan lambat. Di bawah, suara orang tua itu terdengar berbisik-bisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Berat dan serak. Sesekali terdengar suara cekikikan si perempuan, tinggi dan menusuk telinga. Lalu menjelang tengah malam, suara itu berubah. Dari bisikan menjadi geraman, dari cekikikan menjadi lolongan rendah. Kayu rumah berderit keras, seolah menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari manusia. Gah, ha. Raka menutup mulut Jamal yang hampir menjerit. Dari celah papan mereka melihat sosok lelaki tua itu berubah. Tubuhnya membesar, kulitnya ditutupi bulu hitam kasar. Wajahnya memanjang, gigi tumbuh runcing. Sementara istrinya merangkak di lantai. Tubuhnya berubah menjadi anjing hitam besar dengan mata merah menyala. Dua siluman anjing itu kini menguasai ruangan. Dengan kukunya yang panjang, mereka mengobrak-abrik dipan bambu, mencabik tikar, mencakar lantai, seakan mencari mangsa. Lidah mereka menjulur, liur menetes ke tanah. Bau busuk makin menusuk hingga ke loteng. Di mana mereka? Suara itu terdengar bukan lagi suara manusia, melainkan geraman yang jelas-jelas keluar dari mulut siluman. Mereka melompat ke dipan, menghancurkannya, lalu mengendus-endus sudut kamar. Tikar tercabik, papan kayu tergores, tapi tak ada tanda-tanda tiga pemuda itu. Di atas, Raka, Jamal, dan Darto hanya bisa berdoa dalam hati, menahan napas sekuat tenaga. Sekali saja mereka bergerak, siluman itu pasti tahu keberadaan mereka. Rumah kayu itu kini bukan lagi tempat perlindungan. Malam ini berubah menjadi neraka, dan mereka hanya punya satu pilihan: bertahan sampai pagi, atau menjadi santapan siluman. Di loteng sempit itu, ketiga pemuda berbaring rapat. Suara siluman anjing di bawah begitu jelas. Geraman, cakaran, dan hentakan kaki yang membuat papan kayu bergetar. Bau anyir darah bercampur liur busuk memenuhi rongga hidung, membuat Jamal hampir muntah. Tegasti, mereka pasti tahu kita di sini, bisik Raka dengan wajah pucat. Darto menggigit bibir, lalu menutup mata sejenak. Ingatannya melayang pada pesan kakeknya di kampung. Pesan yang dulu sering ia abaikan, menganggapnya sekadar dongeng orang tua. Amalan menutup diri dari pandangan makhluk halus. Dengan hati yang berdebar, ia mendekat ke telinga Raka dan Jamal, berbisik cepat. Kakekku pernah kasih amalan, kalau dibaca terus, makhluk-makhluk gaib nggak bisa melihat kita. Seolah kita menghilang dari pandangan mereka. Kita harus coba. Amalan, mantra maksudmu? Tanya Jamal, matanya membelalak. Darto mengangguk. Iya, aku nggak hafal panjang tapi cukup. Yang penting jangan berhenti sampai fajar. Tanpa menunggu persetujuan lagi, Darto menutup mata, menundukkan kepala, dan mulai melafalkan bacaan itu pelan, lirih, seperti doa yang mengalir dari dada. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Dibacanya berulang-ulang tanpa jeda. Raka dan Jamal ikut menirukan sebisanya, meski suara mereka gemetar. Di bawah, siluman anjing masih mengobrak-abrik kamar. Namun anehnya, semakin lama mereka membaca, semakin bingung kedua makhluk itu. Mereka mengendus-endus udara, menggeram marah, bahkan mencakar dinding, tapi tidak juga menemukan jejak mangsa mereka. Kemana mereka? Suara berat itu bergema. Bukan lagi suara manusia, tapi raungan yang menusuk telinga. Yang satunya membalas dengan lolongan panjang. Om. Jantung mereka bertiga hampir meledak. Namun mereka terus membaca. Tidak ada pilihan lain. Amalan itu menjadi benteng terakhir. Malam terasa begitu panjang. Sesekali siluman itu melompat ke dinding, membuat loteng bergetar seakan-akan runtuh. Sesekali pula suara cakarannya nyaris menembus papan, seakan mencari jalan naik. Tapi setiap kali mereka gagal. Mata merahnya menatap liar, namun kosong, seakan penglihatan mereka ditutup rapat oleh sesuatu yang tak terlihat. Jam berganti jam. Raka hampir tertidur karena lelah, tapi Darto menepuk bahunya. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, habis sudah kita. Jamal menitikkan air mata, terus bergumam terbata-bata, namun tetap mengikuti bacaan itu. Akhirnya, cahaya pertama pagi merambat masuk dari celah papan. Burung-burung mulai berkicau pelan. Dan bersamaan dengan itu, suara siluman anjing perlahan mereda. Geraman mereka berubah menjadi bisikan, lalu hening. Saat matahari naik, rumah kayu itu kembali senyap. Tidak ada suara, tidak ada geraman, hanya bekas cakar di lantai dan bau busuk yang masih menusuk. Darto membuka mata yang sembab, napasnya berat. Alhamdulillah. Kita selamat semalam. Raka menunduk, tubuhnya masih gemetar. Kalau bukan karena amalanmu, Dar, kita pasti sudah jadi santapan. Namun sebelum lega benar-benar datang, Jamal menunjuk keluar celah papan. Suaranya lirih penuh ketakutan. Dar, lihat itu. Di kejauhan, di tepi hutan, sosok dua orang tua itu berdiri lagi. Kini kembali dalam wujud manusia, menatap ke arah rumah dengan senyum samar. Cahaya pagi akhirnya menembus celah papan, menandakan mereka sudah melewati malam paling panjang dalam hidup. Ketiganya saling menatap dengan wajah letih, mata sembab, dan suara parau. Daripada nunggu mereka balik, mending kita keluar sekarang, bisik Darto. Raka mengangguk cepat. Iya, sebelum mereka sadar kita masih di sini. Jamal hanya menelan ludah, matanya merah, tubuhnya masih gemetar. Pelan-pelan, mereka turun dari loteng. Rumah kayu itu sepi, tak ada suara geraman, tak ada bayangan dua orang tua itu. Namun bau anyir masih menusuk, menempel di setiap papan. Di kamar yang mereka tinggalai semalam, Darto menunjuk sebuah celah kayu di dinding, agak lapuk. Kita keluar lewat sini. Kalau lewat pintu depan, kita bisa ketemu mereka. Mereka bertiga menjebol papan itu dengan tangan gemetar. Kayu tua itu rapuh, dan dengan beberapa hentakan, akhirnya terbuka cukup lebar untuk dilewati. Satu persatu mereka merunduk keluar dari rumah tua itu. Udara luar menusuk, tapi jauh lebih lega daripada aroma busuk di dalam. Mereka segera menunduk, bersembunyi di balik semak. Dari kejauhan, samar-samar terlihat dua orang tua itu kembali dalam wujud manusia.
berjalan pelan sambil membawa ikatan kayu bakar di punggung. Mereka ada di luar, berarti semalam memang... Raka berhenti bicara. Tenggorokannya tercekat, sebab tepat di belakang rumah yang tadinya tertutup kabut malam, kini terlihat jelas oleh cahaya matahari. Tumpukan tulang belulang manusia. Tulang-tulang itu berserakan. Ada yang masih lengkap dengan tengkorak, ada pula yang patah-patah. Beberapa bahkan masih menempel sisa kain lusuh, tanda bahwa mereka pernah menjadi manusia utuh. Mungkin para pendaki atau orang-orang tersesat yang bernasib sama. Jamal menutup mulut, hampir muntah. Astaga, ini korban mereka semua. Darto menggenggam erat bahunya. Jangan lihat lama-lama, kita harus pergi sekarang. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuruni jalur curam di lereng Argopuro. Akar-akar pohon hampir membuat mereka terjatuh. Tanah licin membuat langkah kacau, tapi ketakutan memberi mereka tenaga. Di belakang, samar terdengar lolongan panjang, seolah makhluk itu menyadari mangsanya kabur. Mereka tidak berani menoleh. Nafas tersengal, kaki hampir patah, tapi mereka terus berlari, menuruni hutan lebat hingga cahaya matahari semakin terang dan suara burung desa mulai terdengar. Akhirnya, setelah entah berapa jam, pepohonan raksasa mulai berganti dengan ladang-ladang warga. Kabut perlahan hilang, berganti sinar matahari pagi. Mereka jatuh terduduk di jalan tanah. Tubuh penuh lumpur, nafas terengah. Seorang petani yang sedang lewat kaget melihat mereka. "Loh, kalian dari mana? Kok sampai lusuh begitu?" Raka hanya bisa menjawab terbata, "Mbah, tolong, ada siluman di hutan." Warga desa segera berdatangan, membantu mereka. Tapi dari wajah para sesepuh, terlihat jelas cerita tentang siluman anjing di Argopuro. Bukanlah hal baru bagi mereka. Hari itu, 3 pemuda itu akhirnya selamat. Tapi bayangan mata merah, bau anyir, dan tumpukan tulang belulang akan terus menghantui mereka sepanjang hidup. 3 pemuda itu akhirnya sampai di sebuah perkampungan kecil di kaki gunung Argopuro. Nafas mereka masih terengah, tubuh penuh keringat, dan wajah pucat karena ketakutan. Beberapa warga yang sedang menumbuk padi di halaman rumah kaget melihat kedatangan mereka. "Astagfirullah, kalian dari mana? Kok lari-larian begitu?" tanya seorang bapak tua yang tampak sebagai sesepuh kampung. Dengan terbata-bata, Darto mencoba menjelaskan, Kami tersesat di hutan. Kami bertemu sepasang orang tua, rumah kayu, bau busuk, tulang belulang. Mereka bukan manusia, Pak. Mereka siluman anjing." Warga desa langsung saling pandang. Ada yang spontan menutup mulut, ada yang berbisik lirih, seakan nama itu tabu untuk diucapkan. Seorang ibu tua menangis kecil sambil berkata, "Astaga, siluman itu masih gentayangan rupanya. Sudah banyak nyawa yang jadi korban." Sesepuh kampung lalu mempersilakan ketiganya masuk ke balai desa. Di dalam, dengan suara pelan namun tegas, ia menjelaskan, "Kalian baru saja lolos dari Perik Denu, siluman anjing penjaga hutan angker Argopuro. Sudah puluhan tahun ia menuntut tumbal, orang yang tersesat di wilayah kekuasaannya. Jarang sekali bisa kembali hidup-hidup." Mendengar itu, bulu kuduk ketiga pemuda berdiri. Mereka saling berpandangan. Teringat jelas bagaimana bau anyir darah itu menusuk hidung mereka. Juga bagaimana tubuh siluman anjing itu mengobrak-abrik kamar tempat mereka bersembunyi. "Lalu, Pak, apa yang harus kami lakukan? Apakah siluman itu akan mengejar kami sampai sini?" tanya Jaka dengan wajah pucat. Sesepuh kampung menghela nafas panjang. Biasanya, jika ia sudah menandai mangsanya, ia tak akan berhenti sebelum mendapat darah.
kalian harus melapor ke Prapen, dukun adat di kampung ini. Hanya dia yang tahu bagaimana caranya menghentikan kejaran siluman itu. Malam itu, ketiga pemuda akhirnya dipertemukan dengan Prapen kampung. Seorang pria tua berwajah keras, dengan sorot mata dalam dan penuh wibawa. Ia menatap mereka lama, lalu berkata lirih, "Kalian beruntung masih hidup, tapi kalian juga sudah membuka pintu bagi siluman itu untuk kembali merajalela. Kalau tidak segera dihentikan, kampung ini pun bisa jadi korbannya." Suasana hening seketika. Tiga pemuda itu sadar petualangan mereka belum selesai, bahkan baru saja memasuki babak yang lebih menyeramkan. Sesampainya di perkampungan itu, tubuh ketiga pemuda sudah lemah, wajah mereka pucat, dan kaki penuh luka karena menuruni lereng curam Margopuro dengan terburu-buru. Warga segera menyambut dengan wajah heran bercampur cemas. Orang-orang tua kampung segera berunding. Mereka tahu kabar lama tentang Perik Denu, siluman anjing yang gemar memangsa manusia. Ketiga pemuda itu diyakini baru saja lolos dari cengkeraman makhluk gaib yang sudah lama menjadi momok di sekitar Argopuro. Seorang tetua kampung membawa kendi besar berisi air bunga 7 rupa yang dicampur dengan lembaran daun sirih. Air itu kemudian digunakan untuk memandikan ketiga pemuda satu persatu, mulai dari kepala hingga kaki. Bau bunga bercampur sirih menyebar, terasa sejuk, membuat tubuh mereka perlahan lega, seolah aura gelap yang menempel terbawa hanyut. "Air bunga ini bukan sembarang air," ujar tetua itu pelan. Ia menutup jejak gaib, membuat siluman tidak bisa lagi mengendus bau darah atau aura kalian. Setelah itu, warga mengadakan ritual besar di balai desa. Obor dipasang mengelilingi kampung, asap kemenyan mengepul, dan suara doa bergema. Para sesepuh duduk bersila membaca mantra kuno dan ayat suci. Di tanah kampung mereka menancapkan batang bambu kuning di setiap penjuru, simbol pagar gaib yang akan menutup jalur masuk makhluk halus. Malam itu, kampung seperti dikelilingi cahaya samar. Suara-suara aneh dari arah hutan terdengar. Lolongan panjang, derap langkah besar, dan suara raungan yang seakan mengguncang tanah. Tetapi setiap kali lolongan itu mendekat, terdengar bunyi seperti benturan keras di udara, seakan sesuatu menghalangi. "Itulah pagar gaib," kata seorang tetua dengan suara bergetar, namun yakin. Perik Denu takkan bisa menembusnya. Ketiga pemuda hanya bisa menunduk, masih terbayang wajah kedua orang tua palsu yang ternyata jelmaan siluman. Mereka sadar, jika bukan karena doa kakek Darto dan pertolongan warga, nyawa mereka pasti sudah menjadi santapan makhluk buas itu. Hingga pagi menjelang, suasana kampung tetap tenang. Tidak ada lagi lolongan, tidak ada lagi bayangan anjing siluman berkeliaran. Perik Denu gagal menemukan mangsanya. Kampung pun hidup dalam kewaspadaan, namun dengan keyakinan baru bahwa persatuan doa, ikhtiar, dan pagar gaib akan selalu menjadi benteng dari kejahatan makhluk halus. Dan kisah perjalanan tiga pemuda di lereng Argopuro itu pun menjadi cerita turun-temurun, sebuah peringatan agar jangan sembarangan menerima kebaikan di tempat asing, karena tidak semua yang terlihat ramah benar-benar manusia. Demikianlah akhir dari kisah tiga pemuda yang berhasil lolos dari teror siluman Perik Denu di hutan angker Gunung Argopuro. Mereka selamat bukan hanya karena keberanian, tapi juga karena doa, amalan, dan pertolongan warga yang menjaga kampung dengan pagar gaib. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia gaib memang nyata dan tidak semua yang tampak ramah bisa dipercaya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Bila kalian suka dengan kisah horor astral penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe
channel Cerita Astral, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang tahu tentang kengerian di balik hutan-hutan angker Nusantara. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu dalam satu kisah yang mencekam.